memalukan. Di sebalik usaha Anwar membina nama baik negara di peringkat antarabangsa, Bursa Malaysia kini menghadapi kejatuhan dengan indeks pasaran saham utama KLCI mencatatkan antara prestasi terburuk di Asia tahun ini. Jepang krisis beras, Filipina krisis beras, Malaysia krisis beras. Di Malaysia juga lagi krisis, mereka cuma bisa penuhi 40-50% kebutuhan beras nasional, bahkan Malaysia udah mohon bantuan ke Indonesia buat impor beras dari kita. Tapi Mentan Amran bilang, untuk sementara kami menjaga stok dulu, kita lihat iklim dulu. Yang bikin bangga, stok beras Indonesia saat ini udah mencapai 3,3 juta ton. Bahkan bulan Mei nanti ditargetkan tembus 4 juta ton. Rekor tertinggi sepanjang Indonesia. Saya berasa kecewa apabila dimaklumkan bahawa kerajaan hari ini sedang menanggung beban hutang yang semakin besar. Awal letaknya mitos negara makmur. Mari kita mulai dari satu kalimat yang mungkin membuat banyak orang mengernyitkan dahi. Malaysia terancam krisis. Ini bukan sekadar obrolan santai di warung kopi dan bukan pula perdebatan ringan di media sosial. Isu ini mulai dibicarakan serius oleh para ekonom, analis, bahkan oleh elit politik Malaysia sendiri. Dan ketika para elit mulai berbicara jujur tentang kondisi ekonomi negaranya, biasanya itu menandakan satu hal, ada sesuatu yang tidak sedang baik-baik saja. Selama puluhan tahun, Malaysia dikenal sebagai salah satu negara yang relatif stabil di Asia Tenggara. Infrastruktur terlihat rapi, kota-kotanya modern, dan ekonominya dianggap cukup kuat. Kuala Lumpur sering dipamerkan sebagai simbol kemajuan. Gedung-gedung tinggi menjulang, jalan tol tertata, dan pusat keuangan yang aktif. Banyak orang Indonesia dulu melihat Malaysia sebagai gambaran negara yang sedikit lebih maju dari kita. Namun, seperti pepatah lama, tidak semua yang berkilau benar-benar emas. Di balik pencakar langit dan statistik pertumbuhan ekonomi, ada satu angka yang mulai membuat banyak pihak khawatir, utang negara. Saat ini rasio utang Malaysia terhadap produk domestik bruto telah melewati angka 70%. Bagi masyarakat awam, angka itu mungkin terdengar biasa saja. Namun bagi para ekonom, ini seperti lampu kuning yang mulai berkedip. Artinya sederhana, beban utang negara mulai mendekati batas aman. Bayangkan sebuah keluarga dengan penghasilan 10 juta rupiah per bulan, tetapi total utangnya hampir menyamai penghasilan mereka selama setahun. Lambat laun, kehidupan keluarga itu akan dipenuhi cicilan. Ingin belanja harus berpikir dua kali, ingin investasi sulit, bahkan ingin membangun sesuatu yang baru harus kembali berutang. Negara pun bekerja dengan logika yang hampir sama. Ketika utang menjadi terlalu besar, ruang gerak pemerintah akan semakin sempit. Setiap kebijakan ekonomi harus selalu mempertimbangkan kewajiban membayar cicilan. Dan yang membuat situasi ini semakin menarik adalah tren kenaikannya. Setiap tahun, beban utang Malaysia terus bertambah. Di saat yang sama, ekonomi global sedang tidak stabil. Dunia saat ini menghadapi berbagai tekanan sekaligus. Inflasi global, konflik geopolitik, perang dagang, gangguan rantai pasok, hingga perubahan iklim. Semua ini membuat ekonomi dunia seperti kapal yang berlayar di tengah badai. Negara dengan fondasi kuat mungkin masih bisa bertahan, tetapi negara yang terlalu bergantung pada utang akan jauh lebih rentan terhadap guncangan. Selama ini, citra Malaysia selalu digambarkan sebagai negara makmur dan stabil. Namun realitas ekonomi tidak peduli pada citra. Angka tidak bisa disuap, statistik tidak bisa dibohongi. Ketika rasio utang sudah menembus level yang berisiko, para analis mulai bertanya, apakah ekonomi ini benar-benar sehat atau hanya terlihat sehat dari luar? Pertanyaan ini kini mulai muncul di dalam negeri Malaysia sendiri. Media lokal mulai membahasnya lebih terbuka. Para ekonom mulai mengkritik kebijakan fiskal pemerintah. Dan yang paling terasa adalah suara rakyat. Di beberapa kota mulai muncul gelombang kritik terhadap pemerintah. Diskusi publik semakin panas. Media sosial yang biasanya dipenuhi debat nasionalisme kini dipenuhi satu topik yang sama. Ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Sebagian masyarakat mulai bertanya dengan nada sinis. Selama ini kita bangga menjadi negara maju, tetapi mengapa utang justru semakin besar? Bagi rakyat biasa, indikator kesejahteraan sebenarnya sangat sederhana. Bukan laporan lembaga rating internasional, bukan grafik pertumbuhan ekonomi. Yang mereka rasakan adalah harga barang, peluang kerja, dan biaya hidup sehari-hari. Dan ketika ekonomi mulai terasa berat, kepercayaan kepada pemerintah biasanya ikut menurun. Namun tekanan ekonomi Malaysia ternyata tidak berhenti di situ. Ada satu masalah lain yang jauh lebih sensitif, pangan. Ketika ekonomi bermasalah, rakyat mungkin masih bisa bersabar. Tetapi ketika makanan mulai mahal atau langka, situasinya bisa berubah sangat cepat.
Sejarah dunia sudah berkali-kali membuktikan hal ini. Banyak krisis politik besar justru berawal dari krisis pangan. Di Prancis abad ke-18, lonjakan harga roti memicu kemarahan rakyat yang akhirnya meledak menjadi revolusi. Di banyak negara berkembang, kenaikan harga beras atau gandum sering memicu kerusuhan sosial. Karena pangan bukan sekadar komoditas ekonomi. Pangan adalah urusan perut, dan urusan perut jarang memiliki kesabaran yang panjang. Inilah yang mulai menjadi kekhawatiran di Malaysia. Negara ini ternyata memiliki satu kelemahan besar, ketergantungan pada impor beras. Produksi beras domestik Malaysia hanya mampu memenuhi sekitar 40 hingga 50% kebutuhan nasional. Artinya, lebih dari setengah kebutuhan beras mereka harus didatangkan dari luar negeri. Selama kondisi global stabil, mungkin hal ini tidak terasa sebagai masalah besar. Namun ketika dunia mulai mengalami gangguan produksi akibat perubahan iklim, kekeringan, atau pembatasan ekspor dari negara produsen, ketergantungan tersebut langsung berubah menjadi risiko serius. Dan situasi seperti inilah yang mulai terjadi sekarang. Beberapa negara produsen beras mulai membatasi ekspor untuk menjaga stok dalam negeri mereka. Harga pangan dunia pun ikut naik. Negara yang sangat bergantung pada impor seperti Malaysia mulai merasakan tekanannya. Ironisnya, dalam situasi ini Malaysia harus mulai melihat ke negara tetangganya sendiri, Indonesia. Di saat Malaysia khawatir soal stok beras, Indonesia justru berada dalam posisi yang cukup berbeda. Stok beras nasional Indonesia saat ini mencapai sekitar 3,3 juta ton. Pemerintah bahkan menargetkan angka tersebut bisa menembus 4 juta ton dalam beberapa bulan ke depan. Jika target ini tercapai, itu bisa menjadi salah satu cadangan beras terbesar dalam sejarah modern Indonesia. Ironi sejarah pun terasa. Negara yang dulu sering dianggap hanya sebagai pemasok tenaga kerja, kini justru berpotensi menjadi penyangga stabilitas pangan di kawasan. Namun cerita Malaysia belum selesai. Selain utang negara dan krisis pangan, ada satu tekanan lain yang juga mulai mencemaskan para ekonom. Utang rumah tangga rakyat Malaysia sendiri. Dan angkanya tidak kecil. Utang rumah tangga di Malaysia mencapai sekitar 89% dari PDB, ini termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara. Sebagai perbandingan, angka di Indonesia hanya sekitar 17%, sementara Filipina bahkan di bawah 10%. Artinya banyak keluarga di Malaysia hidup dengan beban kredit yang cukup besar. Sebagian besar berasal dari pinjaman perumahan, diikuti pinjaman pribadi, kredit kendaraan, dan kartu kredit. Selama ekonomi tumbuh stabil, situasi ini mungkin masih bisa dikelola. Namun ketika harga barang naik dan pertumbuhan ekonomi mulai melambat, tekanan terhadap rumah tangga bisa menjadi sangat berat. Banyak keluarga harus mengencangkan ikat pinggang hanya untuk membayar cicilan. Ketika konsumsi masyarakat menurun, bisnis ikut melambat. Restoran sepi, toko retail kehilangan pelanggan, dan roda ekonomi mulai bergerak lebih lambat. Inilah yang sering disebut para ekonom sebagai jebakan utang. Dan jika semua faktor ini terjadi bersamaan, utang negara tinggi, utang rumah tangga besar, serta tekanan pangan, maka stabilitas ekonomi sebuah negara bisa benar-benar diuji. Sementara itu, di kawasan Asia Tenggara, situasi yang berbeda justru sedang terjadi. Indonesia yang dulu sering dipandang sebelah mata, kini justru mulai memperkuat fondasi ketahanan pangannya. Prioritas pemerintah cukup jelas, memastikan kebutuhan pangan dalam negeri aman terlebih dahulu sebelum berbicara soal ekspor. Perubahan ini membuat dinamika kawasan ikut berubah. Malaysia yang sedang menghadapi tekanan kini harus mempertimbangkan impor beras dari Indonesia. Situasi yang dulu mungkin sulit dibayangkan. Namun begitulah geopolitik dan ekonomi bekerja. Peta kekuatan bisa berubah lebih cepat dari yang kita kira. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang terlihat lebih maju. Pertanyaannya jauh lebih sederhana. Siapa yang memiliki fondasi paling kuat untuk bertahan ketika badai ekonomi datang? Dan sejarah selalu menunjukkan satu hal yang sama. Negara yang mampu bertahan bukanlah yang paling keras berbicara, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan.